bentuk asalnya Hotel Jogja ini dari tahun lama memang begini, memang seperti ini. Bangunannya masih tetap asli, kita pelihara untuk tidak dipugar, menghilangkan nilai sejarahnya. Nah ini dari awal bangunan ini berdiri sampai sekarang itu masih tetap begini. Itu di atas sana, itu ada tonggak, itu adalah tempat pemasangan bendera merah putih setiap hari kemerdekaan. Itu sebagai ciri khas bangunan-bangunan lama. Nah itu begini. Dan bangunan di sini itu masih tetap asli, tapi tentunya untuk kamar, karena sifatnya kita adalah sebuah industri pariwisata, maka kita tetap melakukan peremajaan untuk di dalam kamar. Alhamdulillah dalam kamar itu sudah banyak yang peremajaan, sudah layak ya, bisa dikatakan tempat hotel. Jadi jangan menilai, seperti kata pepatah, don't judge the book from its cover. Nah jadi jangan menilai hotel ini dari bangunan luarnya saja, tapi nilai sejarahnya juga sangat tinggi, dan di dalamnya juga sudah sangat layak untuk ditinggali, untuk menginap di sini juga sangat layak gitu. Hotel Jogja yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukit Tinggi, Sumatera Barat merupakan hotel mati yang berada di sekitar bawah Janjang Gudang. Janjang Gudang ini merupakan salah satu akses bagi pejalan kaki untuk menuju objek wisata Jam Gadang di kawasan Pasa-Ate. Saat ini, Hotel Melati berlantai 2 ini memiliki 29 kamar dan masih menjadi tempat favorit bagi sejumlah pengunjung domestik dan mancanegara. Bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hotel Jogja bukan nama asing lagi, karena hotel ini merupakan hotel tertua yang masih beroperasi di Kota Bukit Tinggi hingga saat ini. Bangunan bersejarah ini didirikan pada tahun 1948 semasa agresi militer Belanda II. Namun waktu itu belum menjadi hotel dan masih berbentuk rumah petak sejenis pavilion. Baru pada tahun 1949, bangunan ini menjadi hotel. Hotel Jogja adalah merupakan bahagian dari sejarah Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi Bukit Tinggi sebenarnya itu adalah untuk kita tahu bahwa Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota perjuangan pada tahun 1948 ketika agresi militer Belanda ke bulan Desember tahun 1948. Konon ceritanya, dulu ketika Belanda mengagresi daerah Republik Indonesia, ini karena adanya perjanjian Renville yang tidak ditaati oleh Belanda, sehingga Belanda itu hendak menganeksasi, meniadakan, hendak membunuh Republik Muda Indonesia. Nah, ketika tentara Belanda datang menyerbu wilayah kekuasaan Republik Indonesia pada bulan Desember 1948, ketika itu ada beberapa orang menteri pada kabinet Hatta yang berada di daerah Sumatera Tengah. Nah, pada saat itu menteri-menteri tersebut salah satunya adalah Safrudin Prawira Negara. Nah, ketika pejabat tinggi negara sudah ditangkap oleh militer Belanda dan diasingkan ke Bangka, sekonyong-konyong pemerintahan Republik Indonesia sebenarnya sudah secara de jure sudah tidak ada lagi. Tapi secara de facto akhirnya Mr. Safrudin Prawira Negara membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang pusat kekuasaannya
ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu disebut dengan PDRI. Nah, dari Bukit Tinggi itu kemudian rombongan dari pemerintah pusat yang ada di Bukit Tinggi, di Sumatera Tengah khususnya, itu kemudian menyingkir ke pedalaman. Nah, pada saat itu rombongan pemerintahan pusat yang ada di Bukit Tinggi itu menginap di rumah penduduk atau di bangunan-bangunan properti milik penduduk setempat, yaitu pensiun Jogja namanya. Waktu itu belum ada namanya, belum ada Hotel Jogja, masih pensiun, artinya rumah sewa bulanan ataupun mingguan gitu bagi orang yang membutuhkan. Nah, waktu itu pemerintah pusat yang ada di sini menteri-menterinya menginap di bangunan ini yang sekarang bernama Hotel Jogja. Penamaan Hotel Jogja merupakan saran dari sang pelopor Sumpah Pemuda, yakni M. Yamin, yang juga dikenal sebagai tokoh perumus Pancasila. Sewaktu pusat ibu kota pindah ke Jogja dan terjadi agresi militer Belanda kedua, sebagian menteri yang waktu itu berada di Sumatera menginap di Bukit Tinggi, tepatnya di Hotel Jogja sekarang ini. Untuk mengenang rombongan pemerintah pusat dari Jogja yang menginap di Bukit Tinggi tersebut, maka disarankan oleh M. Yamin untuk menamai hotel ini dengan nama Hotel Jogja. Kakek saya itu dulu itu adalah seorang aktivis pejuang perintis kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau itu mempunyai teman-teman atau relasi sahabat-sahabat yang kemudian menjadi menteri di era pasca kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yang sahabat beliau adalah Mr. Muhammad Yamin yang pada saat itu menjadi Menteri Kehakiman. Nah, pasca rombongan dari Jogja itu menginap di Bukit Tinggi, khususnya adalah di bangunan ini, oleh Mr. Muhammad Yamin disarankan kepada tantu saya, kakek itu Haji Ilyas Datuk Magolabir, untuk mengenang rombongan dari Jogja. Maka bangunan ini diberikan nama Hotel Jogja, itu sebagai untuk mengenang pemerintahan yang ada, pemerintahan pusat yang menginap di bangunan ini, itu pada tahun 1949. Nah, bangunan ini sudah mulai difungsikan sebagai tempat penginapan pada tahun 1948. Pada saat itu belum ada namanya. Jika Anda beranggapan penamaan Hotel Jogja ini karena pemiliknya orang Jogja atau ada hubungan keluarga dengan orang Jogja, berarti anggapan Anda salah. Karena pendiri hotel ini merupakan orang awak yang berasal dari Jorong Andale, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Hotel Jogja itu yang punya orang Jogja, keliru. Bahwa Bukit Tinggi itu memiliki kesamaan sejarah dengan Yogyakarta adalah benar, itu yang paling utama. Jadi banyak orang yang bertanya bahwa yang punya Hotel Jogja siapa, orang Jogja? Tidak, gitu. Nah, dari tantu saya notabene adalah kakek gitu. Kemudian untuk pengurusannya kemudian jatuh kepada ayah saya, yaitu Bapak Nasrun Ilyas. Nah, kami di sini adalah generasi ketiga yang mengelola Hotel Jogja. Jadi kami di sini sifatnya adalah sebagai pengelola Hotel Jogja dan merupakan sudah generasi ketiga. Nah, anak-anak dari tantu saya itu ada 6 orang, ya maka dari itu alhamdulillah sampai sekarang kami masih berhubungan erat dengan saudara-saudara yang lain dari pihak kakek sampai sekarang masih berhubungan erat gitu. Kami masih sering bersilaturahmi. Nah, singkat cerita adalah Hotel Jogja ada di Bukit Tinggi itu bukan berarti yang punya orang Jogja, tapi masih orang awak juga. Nah, kemudian setelah itu, apakah di Jogja ada Hotel Bukit Tinggi? Saya yakin itu tidak ada. Nah, kenapa Hotel Jogja itu di Bukit Tinggi? Itu adalah untuk mengenang pemerintahan Jogja yang menginap di tempat
tempat kita ini. Nah, maka dari itu diberilah nama untuk mengenang rombongan pemerintahan pusat yang menginap di Hotel Jogja, maka diberikanlah nama Hotel Jogja. Nah, itu jadi jangan salah kira, saya bukan orang Jogja, Pak, Ibu, ya, saudara-saudara semua. Kita bukan orang Jogja, tapi kita adalah orang Bukit Tinggi. Nah,